Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kasiris Manual Tech. Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk memperbaiki jarum minyak, baik itu bensin atau solar. Ini kebetulan unitnya adalah HT dari Toyota, tapi tenang saja, ini untuk beberapa mobil itu sistem kerjanya sama. Jadi jarum ini itu mengandalkan resistansi massa atau arus negatif yang diatur oleh pelampung. Jadi jarum ini akan naik ataupun turun itu menganut sesuai dengan resistansi yang dikirimkan oleh pelampung. Nah, ini jarum ini kebetulan sudah menunjuk ke arah atas atau menunjukkan error. Jadi ini sudah tidak berfungsi dan ngepol, dan dia tidak mau naik turun ya. Karena memang kecurigaan owner, ini kan unit baru beli second. Nah, ini dia tidak mau main. Nah, ini saya mencurigai bahwasanya pelampungnya sudah error, tapi terkadang teman-teman kan tidak bisa memastikan sudah ganti pelampung pun jarumnya ini tetap aja error. Nah, kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk mengidentifikasi penyebab jarum ini error ataupun mati, apakah yang rusak spoolnya di sini atau pada bagian pelampung yang ada di tangki. Ikuti terus video ini sampai selesai, semoga bermanfaat dan bisa diambil pelajaran yang bisa diterapkan di berbagai mobil. Jadi perlu diketahui bersama, ada beberapa mobil itu yang jarumnya ini main ketika di kontak on dan ada juga yang di kontak off. Nah, untuk HT130 ini jarum ini bermain ketika dia kontak on maupun kontak off. Berbeda dengan kantor maupun elep, dia akan bermain ketika kontak on. Nah, jadi ini diputar kontak, dia itu akan 24 jam mengarah ke volume solar yang ada di tangki. Sedangkan kalau untuk kantor dan elep, dia akan menunjuk ke arah ketika kontaknya di on kan dan di off kan, dia akan turun lagi, begitu seterusnya. Sedangkan untuk HT ini sekali lagi dia akan 24 jam mengarah ke volume tangki. Simak terus video ini untuk bisa mengidentifikasi yang rusak spool speedo atau spool yang ada di pelampung. Nah, ini berlaku untuk semua mobil, cara kerjanya hampir sama. Di mobil itu ada yang namanya pelampung tangki dan ada dua kabel di sini. Nah, enaknya kalau truk itu posisinya dia di atas, jadi lebih mudah kita untuk mengidentifikasinya. Nah, ini harusnya ada soket, tapi kebetulan ini soketnya sudah tidak ada, maka disambung langsung oleh pemilik mobil. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan cara menjemper kabel dua ini yang ada menuju ke tangki pelampung untuk kita sambungkan secara langsung agar nanti kita bisa mengetahui jarum yang ada di speedometer itu naik atau enggak. Nah, ini akan coba saya lepas dulu karena posisinya susah, ini dia sudah tidak ada soketnya, maka kita pelan-pelan untuk melepas. Di sini ada dua warna kabel. Untuk Toyota itu biasanya ada warna hitam strip kuning dan warna coklat. Nah, ini sudah saya putus. Kita lihat apakah jarumnya akan turun. Ternyata tidak. Di sini sudah menunjukkan bahwasanya kita harus membongkar speedonya. Nah, kita lepas yang satunya juga untuk nanti kita melepas pelampung dari tangki. Nah, sudah terlepas. Harusnya ini jarumnya turun, tapi dia tidak mau turun. Ternyata dia sudah pol ya yang ada di speedometer. Nanti kita harus bongkar frame yang ada di speedometer ini. Kontaknya kita off kan dulu. Kita akan bongkar untuk bagian frame speedometer, dan di sini nanti kita akan sambung, kita jumper, dan harusnya nanti jarumnya harusnya naik ketika kabel ini di jumper. Tapi berhubung di speedo ini sudah pol, maka kita harus bongkar dulu dan kita turunkan jarumnya di posisi stopper bawah atau MT. Oke, karena kabel pelampungnya yang ke tangki kita lepas dan kita jumper langsung, tidak ada pergerakan, kita buka speedometernya dengan ada klem ini ya, klem kayak gini, jadi tinggal cabut aja yang berani. Oke, tinggal dicabut-cabut gini aja, karena dia mainnya cuma klem-klem kayak gini. Kalau sudah, nanti kita akan menemukan ini. Oh, ini udah diganjel-ganjel ini. Berarti dulu emang pernah diservis. Nah, ini cuma di kayak gini aja. Ini untuk temperaturnya dia aman. Ini sama sekali nggak ada bautan. Cukup mencurigakan ya. Karena udah harusnya kan ada baut-bautannya, ini udah patah semua. Yang atas juga sama. Nah, ini kita lepas aja speedonya. Untuk soketnya cuma satu. Nah, ini semakin tambah yakin bahwa kemungkinan speedonya yang
sudah error itu karena dari kondisi dan posisinya sepertinya dulu pernah diservis, dan ini sudah ada chamber-chamberan macam kayak gini. Nah ini kan juga tambah mencurigakan. Nah oke, kita coba lihat ini dia dilem lampu kota ya. Ini untuk jalur yang speedometer bensin itu kan dia harusnya mereknya FU, ada tulisannya FU gitu. Kita lihat coba. Oke, saya bersihkan dulu, kita cari di luar aja biar enak. Nah ini udah kelihatan ya, ini untuk temperatur dan ini untuk bensinnya atau solarnya. Ini satu itu untuk massa dan satunya lagi itu untuk sinyal dari pelampung. Nah ini kita turut, ini jalan ini nanti sampai ke soket yang nomor 4 ini, dan kodenya kalau di soket ini warnanya hitam strip kuning, sama persis kayak yang ada di pelampung tangki. Nah nanti kita lihat yang pertama, pada bagian nomor 4 ini kita lihat soketnya, apakah dia itu masih bagus atau dilalah nekuk, karena pada beberapa kasus saya lihat ini itu dia nekuk gini teman-teman. Nah nekuk tenggelam itu jadi nanti kurang mencium pada bagian ini, atau memang karena pada bagian konektor ini dia hanya kotor saja, kadang bisa mempengaruhi sistem pergerakan dari pantum solarnya ini ataupun dari pantum temperatur. Nah untuk salah satunya ini gabungan dari temperatur dan pelampung itu sama untuk urusan massa juga. Nah ditunjukkan warna coklat, tapi kita fokusnya di ini sama ini aja, dan ini sama ini kontinuitas arusnya dari sini sampai sini harus nyambung. Nah kalau tadi sudah dipastikan pada bagian belakang konektornya bagus, ini saya akan coba untuk kalibrasi ulang dengan cara mencopot frame. Nah kita bantu ke sini, kita turunkan, kita kalibrasi ulang ya, sampai bawah ini menyentuh ini stoppernya. Nah kita masukkan soket, posisi kontak masih di on ya. Nah soketnya kita pasang dulu ini. Nah kalau soketnya sudah disambung, nanti lampu-lampu akan nyala. Nah kemudian kabel yang ada di belakang tadi kita jumper sambung. Nah ini ada dua kabel yang dari atas kita sambung, kita lihat. Nah dia naik, dia perlahan naik ya tuh teman-teman. Tuh artinya apa? Konektivitas antara pelampung kabel belakang sampai yang depan ini dia nyambung, tidak putus di jalan. Karena ketika saya kita jumper dia naik terus. Nah oke, kalau sudah hampir full kita lepas, jangan sampai mentok lagi. Kalau mentok lagi dia nggak mau turun. Oke kita lepas. Kita lepas. Nah kalau kita lepas, sudah lepas, dia akan berhenti di situ, dan dia tipenya kalau hati itu kalau dikontak dia nggak mau kontak off. Jadi untuk mengkalibrasinya kita balikkan lagi dari awal, tapi posisi kontak di off kan. Oke ya, kita turunkan pelan-pelan. Oke, nah kita sekarang sambung ke pelampung. Kita sambung ke bagian ini untuk mengecek apakah nanti pelampungnya itu masih beres atau tidak. Nah ini masangnya jangan kebalik, yang coklat sama yang coklat, yang hitam strip kuning juga dengan hitam strip kuning. Kalau nanti kebalik masangnya dia jarumnya akan berlawanan arah. Kita udah sambung, kontak saya on kan, dia perlahan-lahan naik. Dilihat itu menjauhi dari stopper, dia perlahan menuju ke E. Oke sudah naik pelan-pelan, dilihat nanti apakah dia akan mentok pol terus ke atas atau enggak. Karena ini tadi posisinya dia paling atas itu karena kemarin mungkin copot. Nah harusnya ini nanti kita lihat berhenti di mana, karena ada solarnya, kita hitung 1/4 ada. Nanti kalau belandang sampai atas terus, nah itu patut dicurigai karena solarnya itu nggak penuh. Oke ya, pastikan kontaknya di on kan. Mendekati sepertiga, setengah kok sepertiga. Oke dia masih jalan terus. Masih jalan terus. Nah ini sudah mencurigakan ini karena posisi solarnya nggak penuh, tapi dia melandang terus. Nah ini nanti kita perlu servis pelampungnya. Oke dia masih jalan terus. Dia melandang terus. Nah ini menandakan sepul di sini itu sebetulnya masih baik, berarti memang yang rusak adalah pelampungnya. Dia melandang terus untuk masanya. Oke ya. Kita matikan kontak dulu, kita lepas kabel yang ada di belakang yang masuk ke pelampung, kita nanti nolkan ininya, baru berani digoyang ke E atau sampai ke stopper kalau sudah dilepas kabelnya. Nah itu kabel di tangki sudah saya copot, baru saya berani untuk menurunkan ini pelan-pelan sampai ke posisi stopper ya. Oke, jangan lupa kontaknya juga harus di off kan sebelum diputar. Nah kita tinggal bongkar untuk pelampung yang ada di tangki.
Nah ini posisi pelampungnya, pelampung HT. Ini masih ori, buktinya ada merek Zakazi di sini. Kalau Zakazi itu merek ori ya, jadi ini kalau bisa dibersihkan dulu daripada beli yang KW. Kalau yang KW selain harganya mahal juga eman-eman, karena ini masih ori, kelihatannya masih bagus. Cuma dia mungkin karena kotor aja, karena di sini ada kerak-kerak solarnya Indonesia itu solar kotor ya. Ini kan masih merek Zakazi ya, bagus ya. Oke. Jadi kita siapkan bensin aja di sini sama sikat. Nanti kita akan lepas. Oke, coba kita bongkar pada bagian ini itu yang harus diperhatikan. Ini nanti pelatuk di dalamnya ini. Kita copot pada bagian plating ini dulu. Plating ini dulu ya. Caranya tetuannya ini diunter. Oh, udah terlepas. Nah ini loh teman-teman, pada bagian ini itu dia siapa tahu kotor. Nah kita semprot aja. Ini bisa dilihat kotorannya, karena kotoran ini bisa menyebabkan dia itu menjadi konduktor. Dimainkan. Oh, biar terang. Nah ini dipastikan sini tuh bersih ya. Semuanya kita disikat. Karena tadi kotoran ini bisa menjadi konduktor. Nah ini sekalian bodinya disikat, karena solar Indonesia itu solar yang sangat kotor. Ini masangnya gini. Sampai bunyi klik. Ini jadi setelah dia sudah bisa menunjukkan angka yang signifikan ya, kalau belum pas ya dikalibrasi aja, dikira-kira tangkinya berapa liter. Ya, ini udah nggak gerak pol, dia sudah normal. Jadi begitulah cara kita untuk menentukan yang rusak itu spoolnya atau pelampungnya. Jadi intinya kalau jalur di tangki itu di jumper, dia mau naik berarti spool yang ada di sini itu tidak rusak. Tapi kalau di jumper disambung kabelnya yang menuju ke pelampung kok tidak naik, berarti spoolnya yang di speedometer itu yang rusak. Jadi ini fix, kemarin kita jumper naik dan alhamdulillah sekarang sudah normal. Begitulah teman-teman cara untuk mendeteksi kerusakan pada bagian pandom bahan bakar minyak.